Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka salat berjamaah, bertemu dengan saudara-saudara seiman, serta menghadiri kajian bersama di Masjid Al-Kahfi. Yang semoga dari nama tersebut diambil dari Al-Quran yang penuh syarat akan makna dan pelajaran. Di antaranya bagaimana para pemuda Al-Kahfi mempertahankan keimanan mereka. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan sebagaimana keimanan mereka, dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita mendengar berita orang-orang yang tewas bunuh diri. Ada di antara mereka mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan skripsi. Bahkan ada satu keluarga dikarenakan pinjol yang tidak bisa dilunasi. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan atas hal-hal yang tersebut. Dan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita mendengar musibah yang menimpa seseorang, sebagaimana yang tertera dalam hadis, man ra'a mubtalan faqal alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila lam yusibhu dzalikal bala. Yang artinya, siapa saja yang melihat orang lain tertimpa musibah lalu ia mengucapkan apa tadi doanya? Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpa seseorang dan benar-benar memuliakanku dari makhluk lainnya. Kalau kalimat itu diucapkan tadi, doa tadi, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi
wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kalau kalimat ini diucapkan, maka Allah akan selamatkan kita dari musibah tersebut, musibah apapun itu semasa hidup kita. Maka setiap ujian apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas hambanya, maka bagi orang yang tertimpa, hendaklah ia bersabar dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi hamba yang diberikan keselamatan, tidak diuji ujian tersebut, hendaklah ia memohon dengan doa yang telah kita sebutkan, dan hendaklah ia bersyukur kepada Allah atas keselamatan, sebagaimana hadis Nabi SAW, man ra'a mubtalan, siapa saja yang melihat yang lainnya tertimpa musibah dengan ujian apapun, mungkin di badan sakit, kemudian kefakiran dalam hal dunia ataupun dalam hal akhirat, saudara kita tertimpa dengan atas kemaksiatan. Dan maksud dalam hadis man ra'a, ru'yah di sini adalah melihat ataupun mendengar kabar tersebut. Dan tatkala kita mendengar kabar seperti itu, tadi yang seperti kita sebutkan di atas, ada beberapa hal yang kurang dari mereka. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Salah satu di antaranya adalah tidak memiliki ilmu yang bermanfaat. Berbeda dengan orang yang Allah berikan ilmu yang bermanfaat, maka setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ia akan mudah dalam menjalani kehidupan ini. Dalam menghadapi setiap ujian, ia faham akan konsep takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas hambanya. Walillahil hikmatul balighah, dan Allah memiliki hikmah dalam setiap yang Allah perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dalam setiap kebaikan. Kemudian sebelum kita memulai majelis kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sebagaimana yang tertera dalam surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya, yaitu hamba yang paling mulia, Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahlah kepadaku ilmu. Dalam ayat ini salah satu imam Ibnu Hajar al-Asqalani ia berkata, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu, mengandung dalil yang tegas tentang keutamaan ilmu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Adapun yang dimaksud dengan kata ilmu di sini adalah ilmu syar'i atau ilmu agama, yaitu ilmu yang akan menjadikan seorang muslim yang terbebani syariat mengetahui kewajiban berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah, juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, hak apa saja yang harus dia tunaikan dalam beribadah kepadanya dan mensucikannya dari berbagai kekurangan. Adapun tambahan ilmu yang dimaksud, ada 3 pendapat ulama dalam hal ini. Di antaranya, tambahkanlah ilmu tentang Al-Quran. Yang kedua, tambahkanlah kepahaman. Dan yang ketiga, tambahkanlah hafalan. Maka hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk senantiasa menambah ilmu. Tadi apa? Ilmu Al-Qur'an. Kemudian dalam memahaminya serta dalam menghafalkannya. Ahibati fillah, a'azani Allah wa yakum jami'an. Demikianlah agama Islam begitu sempurna, yang telah mengatur segala aspek kehidupan. Maka hendaklah kita senantiasa bersemangat mempelajari agama ini demi meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, karena akhirat adalah kampung halaman kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita
di surganya kelak. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan Nabi kita SAW dalam sabdanya mengungkapkan rasa cinta tersebut kepada salah seorang sahabat, yaitu beliau adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. An Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk wallahi inni la uhibbuk faqala usika ya Mu'adz la tad'anna dubura kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah SAW menggandeng tanganku, kemudian beliau bersabda yang artinya, wahai Mu'adz, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Demi Allah aku mencintaimu. Nabi mengulanginya 2 kali. Lantas Nabi SAW melanjutkan sabdanya, aku menasihatkan kepadamu, wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan di setiap akhir bacaan sholat, yakni sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir dan bersyukur serta beribadah yang baik kepadamu. Hadis ini begitu agung. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengungkapkan cintanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal dengan apa? Dengan memberikan wasiat. La tada'anna dubura kulli salati an taqul. Janganlah sekali-kali engkau meninggalkan doa ini wahai Mu'adz dalam setiap salatmu. Ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki penjelasan hadis, kita akan sedikit mengenal sosok sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Mungkin beliau tak asing lagi di telinga kita, namun biografi beliau mungkin di antara kita belum mengetahuinya. Sehingga semoga tatkala kita mulai mengenali para sahabat dan mengenalkan untuk anak-anak kita ataupun anak-anak didik kita, sehingga mereka, anak-anak kita memiliki public figure atau sosok yang layak dijadikan qudwah, dijadikan percontohan setelah Nabi kita Muhammad SAW. Kita mulai dari nama beliau. Nama beliau adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr al-Ansari al-Khajraji al-Madani al-Badri. Beliau berasal dari Madinah dan beliau mengikuti perang Badar, maka disebut al-Badri. Dan kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Kemudian di antara keutamaan beliau, yang pertama, beliau adalah seorang sahabat yang ikut menyaksikan Bai'at Aqabah, peperangan Badar, serta peristiwa-peristiwa penting lainnya bersama Rasulullah SAW. Dan beliau termasuk pemuda dari kalangan Ansor yang mempunyai otak yang cemerlang, cerdas, dan ia pemalu dan dermawan. Yang kedua, beliau adalah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Nabi pernah mengutus ke Yaman sebagai gubernur di sana, dan beliau meninggal karena terserang wabah ta'un, yaitu penyakit, salah satu penyakit, pada tahun 18 Hijriyah. Beliau meninggal. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sebuah hadis
tentang kisah beliau manakala diutus ke Yaman. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan kepadanya. Qala Rasulullah SAW, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Yang artinya, sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari ahli kitab, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah yang dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Jika sekiranya mereka menaatimu akan hal tersebut, maka beritahuilah mereka bahwasannya Allah telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu setiap harinya. Kemudian di antara keutamaan yang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang keempat, Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengambil Al-Qur'an darinya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, khudul Qur'ana min arba'atin min ibni ummi abdin wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay ibn Ka'ab wa Salim maula Abi Hudzaifah. Yang artinya, ambillah Al-Quran dari 4 orang. Yang pertama dari ibnu ummi abdin, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Yang kedua dari Mu'adz bin Jabal. Yang ketiga dan Ubay bin Ka'ab. Dan yang keempat Salim, mantan sahayanya, mantan budaknya Abu Hudzaifah. Kemudian yang kelima, beliau merupakan fuqahanya atau ahli fikih para sahabat, sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Hakim dari Ali bin Rabah. Beliau menceritakan, pada suatu hari Umar pernah berkhutbah di hadapan manusia. Di antara isinya beliau mengatakan, barang siapa yang ingin bertanya tentang halal dan haram, maka hendaknya mendatangi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang keenam, menjadi sahabat yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW, seperti dalam hadis yang kita sebutkan, yang akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini biidznillah tabaraka wa taala. Dan pelajaran yang dapat kita petik dari kisah sang pemberani ini, diantaranya adalah beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu memiliki adalah cita-citanya yang tinggi serta semangatnya yang tinggi untuk meraih ilmu. Karena kalau kita ketahui jarak antara keislaman beliau, sahabat Mu'adz, dan waktu meninggalnya tidak lebih dari 10 tahun. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Mu'adz hidup kurang lebih 30 tahun menurut pendapat yang sahih. Namun keilmuan dirinya telah sampai pada tingkat puncaknya, sehingga terhitung dalam barisan para ulama yang memberikan fatwa di kalangan para sahabat. Ini bukan sembarang sahabat. Ini menunjukkan bahwa yang namanya usia tidak diukur dengan tahun, akan tetapi dengan prestasi yang diperolehnya. Di mana Mu'adz telah mampu berprestasi hanya dalam beberapa tahun yang tidak bisa diperoleh oleh orang yang lainnya. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sedikit mengenal sahabat perawi hadis, kita akan sedikit mengupas hadis yang kita sebutkan di atas. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala, ya Mu'adz, inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk. Faqala, usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Dalam hadis ini Nabi SAW memberikan muqaddimah sebelum memberikan nasihat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, beliau menggandeng tangan sahabat Mu'adz bin Jabal. Dan yang kedua, beliau mengatakan kepada sahabat Mu'adz, "Wallahi inni la uhibbuka fillah." Wallahi inni la uhibbuk. Dan tatkala sahabat Mu'adz radhiyallahu taala anhu mendengar bahwasanya Nabi kita mencintainya, maka ia akan lebih perhatiannya atas apa yang akan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini juga dapat kita praktekkan ketika kita mendapatkan saudara kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara faedah hadis ini kita dapat mengungkapkannya. Kemudian jawaban ketika kita mendapatkan ucapan inni uhibbuka fillah, jawabannya adalah ahabbakallahu alladzi ahbabtani lah. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di sini dalam penggalan kata pertama, wallahi inni la uhibbuk. Padahal Nabi adalah orang yang paling jujur. Namun Nabi menekankan bahwasanya ia benar-benar mencintai Mu'adz dengan bersumpah. Kemudian dikuatkan lagi dengan apa? Dengan ada taukid, yakni ini sesungguhnya aku. Kemudian ditekankan lagi dengan lamul qasam. La di sini, la uhibbuka. Di sini ada 3 penekanan. Yang pertama dengan qasam, kemudian dengan penekanan huruf taukid atau inni sesungguhnya. Kemudian dengan lamul qasam. Yang pada intinya di sini Nabi Muhammad SAW ingin menekankan bahwasanya beliau benar-benar mencintai sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita masuki maknanya. Allahumma a'inni ala. A'inni yang artinya adalah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan bisa melakukan segala ketaatan apapun. Kita tidak akan bisa masuk ke dalam agama Islam yang mulia ini. Kita tidak akan bisa melaksanakan sholat berjamaah maghrib di masjid ini. Maka tatkala kita membaca surat Al-Fatihah dan kita baca setiap kali dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Begitu pula dalam sebuah syair, seorang syair mengatakan, idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihadu. Apabila Allah belum memberikan pertolongan kepada hambanya, maka tidak akan bisa ia melakukan ketaatan apapun. Fa awwalu ma yajni alaihi ijtihadu. Dan yang akan mengecewakannya pertama kali adalah kesungguh-sungguhannya. Maka kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam melakukan segala ketaatan dan jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam yakun hunaka 'aunun min Allah. Kemudian Allahumma inni ala dzikrik. Aku memohon pertolongan kepadamu dalam berzikir. Dan di antara zikir adalah salat itu sendiri. Karena di dalam salat terdapat banyak zikir-zikir yang kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Hendaklah kalian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan dengan salat. Wa 'ala syukrik. Syukrun ni'am bihasabiha. Mensyukuri nikmat itu dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada dengan perkataan kita, dengan lisan kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbuatan kita melakukan salat, kita melakukan sedekah dan lain sebagainya. Dan dengan hati kita mengakui bahwasannya apa yang Allah telah berikan kepada kita
Di antara banyak nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, kita akuin dengan hati kita. Kemudian seperti yang dikatakan, syukur ni'mah amilu dawamiha wa hifdhiha wa bisyukriha tadum. Atau dalam sebuah bait, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am atau fa innadz dzunuba tuzilun ni'am. Jikalau engkau berada dalam suatu kenikmatan, maka jagalah. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innadz dzunuba tuzilun ni'am, karena sesungguhnya dosa-dosa atau maksiat menghapuskan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kemudian dalam potongan hadis, wa husna ibadatik. Di sini Nabi tidak mengatakan wa kathratu ibadatik. Karena kenapa? Karena al-kathrah qad takunu ka ghusa'isir. Karena sesungguhnya banyak itu belum tentu baik. Bisa jadi ia beramal banyak, namun kualitasnya tidak sesuai yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini senada dengan hadis yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yakhruju fikum qaumun tahqiruna salatakum ma salatihim wa siyamakum ma siyamihim wa amalakum ma amalihim wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah yanzuru fil nasli fala yara shay'an wa yanzuru fil qadhi fala yara shay'an wa yanzuru fil rishi fala yara shay'an wa yatamara fil fawq. Yang inti pada hadis ini, akan ada suatu kaum yang engkau ketika melihat salat mereka, engkau meremehkan salat kalian sendiri. Yakni saking banyaknya salat mereka, engkau takjub. Namun bagaimana kualitas salat mereka tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul kita Muhammad SAW. Maka perlu kita maka kita perlu memperbaiki kualitas ibadah kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Bukan aktsaru amala. Laisa aktsar, fan natijah laisat bil kathrah. Karena pada intinya bukan pada kuantitas, melainkan pada kualitas. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang kontinu walaupun itu sedikit, yang terus-menerus dilakukan. Adwamuha wa in qalla, yang kontinu walaupun itu sedikit. Karena apabila kita langsung melakukan ketaatan dalam jumlah yang banyak, mungkin kita akan cepat bosan. Dan kemudian kita merasa malas untuk melakukannya kembali. Berbeda ketika kita melakukan sedikit demi sedikit, maka kita mengharap agar kontinu dalam amalan tersebut. Kemudian a'ni ala dzikrika bil lisani wa bil muraqabah wa ala syukrika bil qawli wa bil fi'li. Dengan lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan tahmid, kita bersyukur setiap mendapatkan nikmat. Wa bil fi'li wa bi badli ni'mah wa syukriha wa husni ibadatik wa ahsani ma yakunu minal insani fil ibadah an yakuna mutabiqan lima syara Allah. Dan sebaik-baik syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah adalah kita beribadah sesuai dengan apa yang telah Nabi kita Muhammad SAW ajarkan. Walima sanna alaihi salatu wassalam khalisan liwajhi, dan tidak pula lupa yang ikhlas tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena amalan tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat.
al-ikhlasu wal mutaba'ah, yaitu dengan syarat yang pertama adalah ikhlas, hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini ada doa yang begitu agung, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan di antara doa-doa yang ma'thur atau yang diriwayatkan oleh para sahabat dari Nabi kita Muhammad SAW, pada intinya adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala berkata, ta'ammal anfa'ud du'a fa idza huwa su'alul 'aun 'ala mardatihi thumma ru'yatihi fil Fatihah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita perhatikan doa yang paling bermanfaat adalah doa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ridhonya. Sebagaimana yang kita baca ketika salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Lihada wasa Mustafa sallallahu alaihi wasallam habibahu Mu'adzan alla yada'a hadzal du'a. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, kekasihnya, untuk tidak meninggalkan doa tersebut setiap kali sebelum salam atau setiap kali salat. Wa kadzalika hathahu sallallahu alaihi wasallam bi uslubi tashwiq wa tardid. Dan Nabi tatkala menyampaikan hadis ini, tatkala menyampaikan doa ini, ia menyampaikan dengan cara yang begitu dapat langsung diterima oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kita akan sedikit mengupas lebih dalam. Allahumma a'inni 'ala dzikrik fihi talabun min Allah wal 'aunu 'ala al-qiyami bi dzikrihi li'anna afdhalul a'mal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqidz dhahabi wal warik wa khairin lakum min an talqaw 'aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala dzikrullahi tabaraka wa ta'ala. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni 'ala dzikrika. Di sini ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepada Allah dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir adalah sebaik-baik amalan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah kita bacakan di atas, ala unabbiukum bi khairi amalikum. Tidaklah kalian aku beritahukan sebaik-baik amalan, wa azkaha inda malikikum, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa arfa'iha fi darajatikum, yang akan mengangkat derajat kalian, wa khairul lakum min infaqidz dhahabi wal warqi wal fiddah, dan lebih baik daripada berinfak emas dan uang. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum, dan lebih baik daripada engkau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, saling memukul di antara musuh dan kita sehingga mati syahid di antara kita. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, dzikrullahi tabaraka wa ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir mencakup juga adalah Al-Quran. Bahkan Al-Quran adalah sebaik-baik zikir. Dan mencakup pula bacaan tahlil, tahmid, tasbih, istighfar, salawat, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syukrika ay syukru ni'matika adh-dhahirah wal batinah allati la yumkinu ihsa'uha. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang nampak maupun yang tidak nampak, yang tidak mungkin kita dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya.
Wal qiyamu bisyukri yakunu bil amal, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala realisasinya adalah dengan beramal dalam ketaatan. Kama qala Allah tabaraka wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu 'ala Dawud syukra wa qalilun min 'ibadiyasy syakur." Beramallah. Wa yakunu bil lisan, dan juga dengan lisan kita, dengan mengucapkan tahmid, alhamdulillah, wa tsana, dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, wa tahadduts biha, dengan kita menceritakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih." Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah, di antara bentuk syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Wala syakka anna at-tawfiq ila syukr yahtaju ila syukrin akhar. Dan tidak perlu diragukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bersyukur, itu memerlukan syukur yang lainnya. Yakni saat kala kita bersyukur itu adalah sebuah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab rahimahullah taala berkata, "Kullu ni'matin 'alal 'abdi minallahi ta'ala fi dinin aw dunya." Setiap nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, dari nikmat dunia maupun nikmat akhirat, adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tahtaju ila syukri 'alaiha. Kita membutuhkan untuk bersyukur atasnya. Tsumma taufiqu lisyukri 'alaiha ni'matun ukhra. Kemudian bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmatnya adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri pula. Tsumma taufiqu lisyukri 'alaiha ni'matun ukhra tahtaju ila syukrin tsani. Tsumma taufiqu lisyukri tsani ni'matun ukhra tahtaju ila syukrin tsani. Wa hakadha abadan. Dan demikian seterusnya. Fala yaqdirul 'abdu 'alal qiyam bi syukri ni'am. Maka tidaklah bisa seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali kecuali dengan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yaqdirul 'abdu 'alal qiyam bi syukri ni'am wa haqiqatu syukr al-i'tiraf bil ajli fi syukur. Dan hakikat syukur adalah kita merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang kita dapatkan kecuali pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa husnu ibadatik 'ala al-qiyam biha 'ala al-wajh al-akmal wal atam, sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam surat Tabarak, ayyukum ahsanu amala. Hendaklah kita melaksanakan setiap ketaatan dengan sempurna, dengan kita memperhatikan kualitas dalam kita melaksanakan sebuah ketaatan. Tatkala kita sholat, maka kita layak perhatikan bagaimana bacaan-bacaan sholat kita, bagaimana ibadah-ibadah kita, dan bagaimana doa-doa kita. Ahibati fillah, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang terakhir, permasalahan pernah ditanya Syekh Shalih Al-Utsaimin, apa halil afdal fi du'a Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik yakunu qabla salam atau ba'da salam. Apakah doa yang kita sebutkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik dibaca sesudah atau sebelum salam? Apakah atau amil afdal ayyakuna fil mawdhi'aini ma'an? Apakah dibaca ketika sebelum salam dan juga setelah salam? Maka beliau menjawab, al afdal ayyakuna qabla salam. Yang lebih utama adalah dibaca sebelum salam. Maka tatkala kita sebelum salam di akhir-akhir, setelah kita membaca tahiyat dan kita beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam atas 4 hal, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian Syekh melanjutkan, lianna du'a
yakunu qabla salam kama fi hadits Ibnu Mas'ud lamma dzakara tashahhud qala thumma liyatakhayyar min ad-du'a ma syaa. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud tentang tasyahud, thumma liyatakhayyar min ad-du'a ma syaa. Hendaklah ia memilih dari doa yang ia kehendaki qabla an yusallim, sebelum ia salam. Wa ba'da salam madza qala Allah, dan apabila setelah kita salam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Apabila kalian telah selesai salat, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan fad'u, maka berdoalah. Wa amma qaulul musalli hina ma yusallim astaghfirullah. Adapun perkataan atau zikir setelah salat, qaulul musalli, perkataan seorang yang setelah selesai salat berkata astaghfirullah tatkala kita selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian kita membaca istighfar, maka sebanyak 3 kali, maka Syekh menjawab fahadha li'anna al-maqsud bihadha al-istighfar tarti'u ma hasala min naqsin fi shalah. Ini adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menambal kekurangan-kekurangan kita dalam salat. Setiap kita pasti melakukan ada kekurangan dalam salat, maka kita ketika selesai salat kita membaca astagfirullah sebanyak 3 kali. Kemudian Syekh melanjutkan, lakin hasba tatabbu' wa bi tabayyun anna ma qayyada bi dubur shalah in kana du'a fa huwa qabla salam wa in kana dzikran fa huwa ba'da salam bina'an ala ma sabaqa min al-ayat wal hadits. Kemudian Syekh melanjutkan, fadubur shalah, di belakang salat itu diitlatkan 2 hal. Yang pertama, bisa jadi ketika kita sebelum salam dan ketika setelah salam. Dan ini setelah kita tatabbu', kita teliti kata Syekh, jelas bahwasanya ketika sebelum salam adalah doa dan setelah salam adalah zikir. Kemudian Syekh rahimahullahu tabaraka wa taala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsyadana ila mawdi'id du'a min as-salah, faqala alaihi salatu wasallam hina 'allama Abdullah bin Mas'ud at-tashahhud faqala thumma liyatakhayyar min ad-du'a ma syaa. Karena Nabi tatkala mengajarkan kepada sahabat Ibnu Abbas doa-doa yang akan dibaca sebelum salam adalah yang ia kehendaki adalah doa-doa, bukan zikir. Wa hadha yadullu ala anna mawdi'ud du'a qabla salam, dan ini menunjukkan bahwasannya doa sebelum salam. Wa laysa ba'dah, bukan setelahnya. Tsumma inna an-nadharu sahih yaqtadi dhalika an yakuna ad-du'a qabla an yusallim li'annaka ma dumta fi salatika fa anta munajin Allahu azza wa jalla. Dan di antara yang alasan yang menyebabkan kita berdoa sebelum salam adalah karena tatkala kita sholat, kita pada hakikatnya sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah tempat yang semoga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu-waktu yang mustajab. Fa anta munajin Allah azza wa jalla, fa idza salamta minha infasalatil munajah wasilah bainaka wa bainallah. Maka tatkala kita telah melaksanakan salam, berarti kita telah terputus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah lebih baik kita melakukan bermunajat ketika kita sholat atau ketika setelah sholat? Yang tentu yang pertama, ketika kita dalam keadaan sholat. Fa idza salamta minha infasalatil munajah waslah bainaka wa bainallah fa ayyuhuma aula an tad'u Allah wa anta fi halatin munajatin lahu was-shalah silatun bainal insan wa baina rabbahu aw an tad'u ba'da al-infisal min as-shalah wal infisal min as-shalah min as-silah min al-ma'lum anna al-awwal huwa al-awla wa ala hadha faman arada an yad'u Allah subhanahu wa ta'ala falyad'u qabla an yusallim. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, ia berdoa sebelum salam. Kemudian yang terakhir di antara faidah-faidah hadis yang telah kita sebutkan di atas, yang pertama adalah
yustahabbu liman ahabba syakhsun ayyudhira lahu dzalika li'annahu ada lil mahabbah wal mawaddah wa hiya min alamatil iman. Hendaklah tatkala kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, kita memberitahukannya bahwasanya kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat menyebabkan hubungan kita lebih erat, dan ini adalah di antara tanda-tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, anna mahallud du'a qabla salam la ba'da salam wa anna shalah kullaha mahallud du'a. Bahwasanya tempat kita berdoa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik adalah sebelum salam, bukan setelah salam. Wa anna shalah kullaha ma'al du'a. Dan tatkala kita salat, pada hakikatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal kita ketika salat. Kemudian yang ketiga, fadilatu hadhil kalimatil mubarakat at-thayyibat al-jami'ah li khairid dunya wal akhirah. Keutamaan doa yang telah kita sebutkan di atas untuk mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Fa fihinna talabul i'anah min Allah taala ala iqamati dzikrihi. Di dalamnya terdapat kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'anah dalam melaksanakan setiap ketaatan. Wal qiyam bi syukrihi, dan tatkala kita agar kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ihsani ibadatihi, dan kita dapat berbuat ibadah dengan kualitas yang baik. Bi an ya'budul muslim rabbahu ka'annahu yarah, sehingga seorang hamba dapat melaksanakan ibadah seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa taala, yakni saking khusyuknya. Kemudian faman qama bi dzikrillah ta'ala 'ala al-wajh al-matlub adda syukrallahi 'ala ni'amihi wa ihsanihi wa ata bil ibadah muhsinan fiha mutqinan laha faqad adda ibadata rabbahu biqadri taqatihi wa minallahil qabuli was thawab. Maka tatkala seorang hamba telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diperintahkan, sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, maka bagi Allah tidaklah lain kecuali memberikan pahala kepada seorang hamba. Kemudian yang keempat, al-hadits fihi fadilatu wa manqabah li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis yang tertera terdapat fadilah, keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Mu'adz disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi mencintainya. Kemudian yang kelima, fihi hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma yanfa'u ummatahu wa yarfa'u darajatihim wa yu'li maratibihim inda rabbihim. Di dalam hadis dan dapat kita ambil faidah pula adalah semangatnya Nabi kita Muhammad SAW dalam memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada umatnya atas hal-hal yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, terutama di akhirat agar meninggikan derajat kita kelak di surganya. Fa shalawatullahi wa salamuhu alaihi faqad ballagha risalah wa adda al-amanah. Maka salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW yang telah menyampaikan seluruh risalahnya dan telah menyampaikan amanahnya kepada umatnya. Yang keenam, fihi hirsu ala mujalasatil ulama. Di sini dapat kita ambil faedah bahwa agar kita bersemangat dalam bermajlis di majlis-majlis para ulama wassalihin dan orang-orang yang soleh, alladzina yaziduna al-insan min al-ilmi an-nafi' wa yuqawwuna fihi al-iman wa yuqarribuna min rabbih. Tatkala kita bermajlis dengan para ulama, dengan orang-orang yang soleh, kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menambahkan keimanan kita. Sebagaimana dalam perkataan as-sahibu sahib, bahwasanya adalah teman itu menarik kita. Juga kita ketahui dalam hadis yang sudah ma'ruf, mathalul jalisis salih wal jalisis su'. Hadis yang menyebutkan bahwasanya teman yang baik dan teman yang buruk. Teman yang baik Nabi perumpamakan dengan apa? Sebagai seorang penjual minyak wangi, sedangkan teman yang buruk Nabi perumpamakan sebagai seorang pandai besi. Seorang yang membawa minyak wangi atau penjual minyak wangi
minimalnya kita mendapatkan baunya yang wangi. Bahkan kita bisa mendapatkan parfumnya atau minyak wanginya, berbeda dengan seorang pandai besi. Minimalnya kita mendapatkan bau angusnya, bahkan bisa jadi terbakar baju kita. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW memberikan perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk. Kemudian yang ketujuh, qaulu husni ibadatik lam yakul ala ibadatika li'anna al-insan qad ya'budu rabbah walakin la yakunu 'amaluhu hasanan imma li'adami ikhlasihi wa imma li'adami mutaba'atihi. Kemudian wa husni ibadatik, Nabi tidak berkata atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi beribadah dengan cara yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak dari manusia, dari orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin la yakunu amaluhu hasanan, akan tetapi kualitas amalannya tidaklah baik. Imma di antaranya karena mungkin tidak ada ikhlas atau tidak mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Wal amalu la yakunu hasanan illa bi amrain, dan suatu amalan tidaklah menjadi sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua hal. Yang pertama, al-ikhlasu lillah, ikhlas murni kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedelapan, al-qaidah fima yuqal dubur salah annahu idza kana al-madhkur adhkaran fa innahu yakunu ba'da salam. Sebuah kaidah bahwasanya apabila ada suatu kata dalam hadis dubur salah, idza kana al-madhkur adhkaran, apabila yang disebutkan setelahnya adalah sebuah doa, sebuah zikir-zikir, fa innahu yakunu ba'da salam, maka ini setelah salam. Wa idza kana al-madhkur du'aan fa innahu yakunu qabla salam. Namun apabila yang disebutkan setelah dubur shalah adalah sebuah doa, maka itu dibaca sebelum salam. Kemudian yang kesembilan dan yang terakhir, wa hadzal hadits jam'un baina ta'atil jinan. Hadis ini mengumpulkan ketaatan kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hati, wal lisan, dan bentuk lisan atau lisan kita, kemudian wal arkan, dan perbuatan kita. Fa Allahumma inni ala dzikrika, fa hadza ta'atul lisan. Doa kita Allahumma inni ala dzikrika adalah sebuah ketaatan dalam bentuk lisan, wa syukrika adalah ketaatan dalam bentuk hati kita, wa husni ibadatik dalam bentuk amalan-amalan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sekiranya para pendengar dan para hadirin dapat memaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.